warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Riri Slestiawati SPDMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dari kelas 643A04 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Siti Nur Aisyah, lalu yang kedua Rumsi, yang ketiga saya sendiri Myutia Rahma, dan yang terakhir Rizka Mawati Talambanua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Baik, di sini adalah latar belakang. Pajak adalah iuran warga pada kas negara berdasarkan undang-undang untuk pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan atau PPH merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Di antara berbagai jenis pajak penghasilan pasal 21 atau PPH 21 memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam konteks pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu baik karyawan maupun pekerja lepas. PPH 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang bersifat komersil. PPH 21 tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, pemotongan dan pelaporan PPH 21 yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sengketa perpajakan. Selanjutnya ada landasan teori. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Baik, selanjutnya ada subjek PPH pasal 21. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor Per 16 PJ 2016 pasal 3 yang termasuk sebagai wajib pajak PPH pasal 21 ialah sebagai berikut. Ada 3, yang pertama pegawai, lalu yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Lalu yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPH pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku diantaranya adalah beberapa. Yang pertama, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, lalu penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Lalu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Lalu imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Jenis terbagi 4 bagian. Yang pertama PPH untuk karyawan, gaji dan upah, bonus dan tanjungan. Yang kedua PPH 21 untuk bekerja lepas. 3. PPH 21 untuk pensiunan. 4. PPH 21 untuk penerimaan penghasilan lainnya seperti sewa, royalti, dan imbalan lainnya. Tujuan: yang pertama, sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Redistribusi pendapatan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar. Pengaturan ekonomi sebagai alat untuk mengatur perekonomian terutama dan mengendalikan inflasi. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan.
PPH nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasangan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya pengecualian PPH pasal 21. Ada terbagi 3 bagian. Yang pertama, pembayaran kepada WP atau wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Kedua, pembayar penghasilan kepada rekaman pemerintah yang terdapat menyerahkan fotokopi SKB, POT atau PUT PPH berdasarkan ketentuan. Nomor 3, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun dibayarkan kepada rekaman pemerintah. Tarif PPH 21. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPH X dasar pengenaan PPH untuk PPH tidak bersifat final. Tarif final X jumlah bruto untuk PPH bersifat final. Lapisan penghasilan kena pajak. Di sini ada tabel lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama, sampai dengan 60 juta dengan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarif 5%, di atas 250 sampai dengan 500 juta tarif 55%, di atas 500 juta sampai dengan 5M tarif 30%, di atas 5M 35%. Baik, selanjutnya itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana keterangan untuk TK itu tidak kawin dan K itu menikah atau kawin. Dengan TK 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan diberikan PTKP sebesar 54 juta untuk 1 tahun atau 4.500.000 untuk per bulan dan 150.000 per hari. Kemudian TK satunya itu dikenakan 58.500.000 rupiah untuk 1 tahun, TK 2 dikenakan 63 juta rupiah, TK 3 dikenakan 67.500.000 rupiah, kemudian K0 atau kawin tanpa tanggungan itu dikenakan 58.500.000 rupiah untuk 1 tahun, K1 diberikan 63 juta rupiah untuk 1 tahun, K2 dikenakan 67.500.000 rupiah untuk 1 tahun, dan K3 dikenakan 72 juta untuk 1 tahun. Kemudian data pajak. Di sini ada data pajak dari seorang karyawan bernama Tuan Hendrik S. dengan status TK 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan, memiliki jabatan sebagai seorang operator di PT Gana Jaya. Alamat PT-nya itu di Jalan Pangkalan 2, RT 5, RW 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp4.868.458 untuk 1 bulan bekerja atau 30 hari. Memiliki tunjangan lainnya sebesar Rp2.349.700 dalam 1 tahun. Memiliki THR sebesar Rp4.870.000. Memiliki iuran JHT atau jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji 1 tahun, serta memiliki premi asuransi sebesar 5,19% yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian, studi kasus, Tuan Hendrik S. merupakan karyawan tetap di PT Gana Jaya dengan status TK 0 atau tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia memperoleh gaji sebesar Rp4.868.458 dalam 30 hari bekerja dan memperoleh tunjangan lain sebesar Rp2.349.700 dalam 1 tahun dan memperoleh THR sebesar Rp4.870.000. Kemudian PT Gana Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kesehatan atau JK sebesar 4%, premi
jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 0,89% dan premi jaminan kematian atau JKM sebesar 0,3%. Kemudian Tuan Hendrik juga harus membayarkan iuran JHT sebesar 3% dari gaji 1 tahun. Maka dari studi kasus tersebut, buatlah perhitungan dari PPh pasal 21 terutang yang menjadi tanggungan Tuan Hendrik untuk dibayarkan. Selanjutnya, analisis. Dari studi kasus tersebut, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan Tuan Hendrik sebagai berikut. Pertama, harus menentukan jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun, yaitu dengan cara menambahkan penghasilan yang diperoleh Tuan Hendrik dalam 1 tahun. Pertama, menambahkan jumlah gaji dalam 1 tahun, ditambah tunjangan lainnya, ditambah THR, dan ditambah premi asuransi, sehingga diperoleh jumlah penghasilan bruto sebesar Rp68.673.280 dalam 1 tahun. Dan yang kedua, tentukan jumlah pengurangan, di mana jumlah pengurangannya itu ditentukan dari biaya pensiun dan iuran JHT. Biaya pensiunnya dikenakan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto atau sebesar Rp3.433.664. Kemudian iuran JHT-nya sebesar 3% dari jumlah gaji dalam 1 tahun atau sebesar Rp1.752.645, hingga diperoleh jumlah pengurangannya itu sebesar Rp5.186.309. Kemudian yang terakhir, perhitungan PPh pasal 21. Di sini harus menentukan jumlah penghasilan neto dalam 1 tahun dengan cara jumlah penghasilan bruto diambil jumlah pengurangan atau sebesar Rp673.280 diambil Rp5.186.309, sehingga diperoleh jumlah penghasilan neto dalam 1 tahun sebesar Rp63.486.971. Kemudian PTKP-nya yaitu TK0 54 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak 1 tahun sebesar Rp9.486. Dari perhitungan tersebut, maka diperoleh PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dari jumlah penghasilan kena pajak, atau 5% dikali Rp9.486.000, sehingga diperoleh Rp474.300. Baik, selanjutnya yaitu pengisian SPT. Sebelumnya, data yang tercantum pada laporan ini sudah dilaporkan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui sistem e-filing. Sebagai langkah awal, dalam proses pengisian SPT, wajib pajak melakukan login ke dalam akun DJP online dengan memasukkan NIK atau NPWP beserta sandi akun untuk mengakses SPT atau induk SPT yang telah dilaporkan sebelumnya. Selanjutnya, wajib pajak dapat melihat atau mengakses induk SPT-nya. Seperti pada gambar berikut, dapat dilihat pada poin pertama bahwa penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tercatat sebesar Rp64.486.971 yang merupakan penghasilan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan sesuai peraturan. Sementara itu, penghasilan neto dalam negeri lainnya tercatat Rp0, yang berarti tidak ada tambahan penghasilan bersih dari sumber lain di dalam negeri. Penghasilan neto luar negeri juga bernilai Rp0, menunjukkan bahwa tidak ada penghasilan bersih yang diperoleh dari luar negeri. Jumlah penghasilan neto secara keseluruhan yang merupakan penjumlahan dari ketiga komponen sebelumnya, yaitu pada poin 1, poin kedua, dan ketiga, tercatat sebesar Rp63.486.971. Dalam SPT tersebut, zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib tercatat sebesar Rp0, sehingga jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan tetap sebesar Rp63.486.971. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tercatat sebesar 54 juta, sesuai dengan status wajib pajak yang berstatus TK0 atau tidak kawin atau tidak ada tanggungan. Sementara itu, penghasilan kena pajak atau PKP yang merupakan selisih antara total penghasilan dengan PTKP tercatat sebesar 9.486.000. Berdasarkan data tersebut, PPh terutang yang dihitung menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh adalah sebesar 474.300, sebagaimana ditunjukkan pada poin 9. Kemudian, tidak terdapat pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, sehingga kolom tersebut bernilai Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pajak penghasilan terutang berasal dari penghasilan dalam negeri. Jumlah PPh terutang setelah dikurangi dengan kredit pajak tetap sebesar Rp474.300. Pada poin 12, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah, serta kredit pajak luar negeri atau jika ada, tercatat sebesar Rp474.300. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan wajib pajak telah dipotong atau dibayarkan oleh pihak lain sehingga sesuai dengan jumlah PPh terutang pada poin ke-9. Dengan kata lain, tidak ada kekurangan pembayaran pajak yang harus diselesaikan oleh wajib pajak secara mandiri. Selanjutnya, pada poin 13, PPh yang harus dibayar sendiri tercatat sebesar Rp0 yang menandakan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dilunasi melalui mekanisme pemotongan atau pembayaran sebelumnya. Pada bagian selanjutnya, jumlah PPh yang dibayar sendiri, baik untuk PPh pasal 25 maupun PPh pasal 25 STP, tercatat sebesar Rp0. Ini berarti tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan kewajiban pajak tersebut. Kredit pajak secara keseluruhan pada poin 15 juga bernilai Rp0. Dengan demikian, jumlah PPh yang masih harus dibayar atau diselesaikan adalah Rp0, yang menunjukkan bahwa semua kewajiban perpajakan telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya ialah, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Keberhasilan penerapan PPh 21 sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pemberi kerja, dan wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan PPh 21 diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, selesai sudah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.